Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum apa sih namanya? Sebelum buka video ini, mau minta doanya. Mudah-mudahan hari ini saya dapat penghasilan cukup gede. Mudah-mudahan ya. Soalnya tadi agak-agak udah agak kelihatan mau ada profit gede. Minta doanya buat teman-teman semua. Terus untuk ini nih, kalau di sini di tengah-tengah ini kalau ibaratkan ada apa sih namanya, ada website, itu bukan website saya ya. Ini website bawaan dari aplikasi ini, aplikasi buat record, buat ngerekam. Jadi ini nggak bisa dihapus ini, kalau ngehalangin juga saya minta maaf soalnya nggak bisa diotak-atik, dari kemarin nyari-nyari nggak bisa. Terus minta maaf juga kalau ibaratkan banyak suara motor, mobil, sliweran. Misalnya nih, kebetulan rumah saya juga ada di pinggir jalan, deket banget, pinggir jalan banget. Ini mengoreksi video yang kemarin yang saya buat, itu agak rancu dan ada penjelasan yang kurang kurang apa sih, kurang jelas. Yang isinya ada penjelasan yang belum saya masukin gitu di awal tahap ini, buat tahap awal ngeblog. Yang pertama ini nih, mau ini apa sih namanya, mau memberikan niche, tema yang cocok buat teman-teman itu apa. Untuk tema blog sendiri itu ada 3, kalau menurut saya pribadi ya, ada 3. Yang pertama itu memiliki apa sih namanya, yang fresh. Yang kedua itu musiman. Yang ketiga apa sih namanya itu, abadian. Nah gini, jelaskan satu-satu dulu ya. Ini untuk press, bisa dibilang blog-blog yang apa sih, yang memiliki, bukan yang mengulas tentang berita-berita terbaru. Jadi kekuatan dari blog ini tuh bisa dibilang paling cuman beberapa minggu, paling lamanya mungkin cuman 1 bulanan lah. Kayak contoh kemarin apa sih namanya, ada video tentang siapa sih, Hana Anissa ya kalau nggak salah. Itu kan kekuatan pencariannya tuh banyak banget gitu, banyak yang mencari tentang itu bisa dibilang termasuk fresh. Cuman untuk beberapa bulan kemudian ini nggak bakal ada yang nyari lagi untuk niche yang seperti ini. Kayak apa sih, fresh itu yang portal-portal berita kayak gosip-gosip, ibaratkan apa sih nih, kita menjani ini, terus kasus apalagi sih, kasus sekarang nih yang ini apa sih, Setia Novanto nih yang lagi ramai. Setia Novanto ini paling kekuatannya cuma 1 bulanan lah kalau nggak salah, maksimalnya tuh paling udah 1 bulan tuh udah lenyap, nggak bakal ada yang nyari lagi. Tapi ini cukup bagus kalau ibaratkan teman-teman di sini bisa mengelolanya gitu, dapat infonya yang benar-benar akurat gitu. Terus yang kedua, di situ ada yang kekuatannya musiman. Musiman itu bisa dibilang jaraknya 6 bulan sampai setahunan lah istilahnya bertahannya tuh si artikel tersebut itu. Jadi musiman itu bisa dibilang kayak apa sih, kayak harga-harga HP. Dulu saya pernah ngegarap blog musiman. Yang ngegarap tuh saya ngegarap 3 blog tentang harga HP terbaru, yang dimana di luar negeri udah dijual dan harganya udah ada, tapi di Indonesia belum masuk. Ini nih blog musiman kayak apa sih, lainnya kayak harga-harga motor, harga mobil, harga laptop. Intinya yang musiman lah. Informasinya kayak mungkin kalau selain dari harga-harga itu, mungkin kayak tempat wisata bisa masuk. Tempat wisata bisa masuk. Makanya kadang-kadang dari apa sih, dari beberapa musim tuh ada wisata yang terbaru yang belum di ini sama orang lain, belum diketahui. Tapi kadang-kadang juga nggak bisa bertahan lama gitu.
paling sekitar 2 tahun 3 tahun banyak dan bisa masuk. Ini di sini bisa dibilang teman-teman mau garap silakan, mau enggak juga nggak apa-apa. Kalau ini sih musiman tuh cukup apa sih, cukup capek juga. Saya juga garap 3 blog tentang harga-harga HP. Dari satu hari itu saya bisa bikin, bukan bisa tapi harus wajib harus bikin satu blognya tuh 3 artikel karena bersaing. Soalnya siapa yang duluan posting, siapa yang duluan ke indeks itu biasanya yang kejuan gitu di mata Google di pencarian. Agak-agak ini juga. Nah, ini KW Abadian itu istilahnya pasti blog-blog yang memiliki isi tentang apa sih ya, cara cara apa gitu, cara menghilangkan jerawat, cara apa sih, cara memperbaiki motor. Biasanya ini Abadian nih, ini pasti cukup mudah untuk digarap di sini. Mudahnya tuh kayak gini, mudahnya tuh bisa dibilang kita bikin satu artikel, dan satu artikel itu pasti terpakai untuk beberapa tahun ke depan. Kayak ibaratkan contohnya kalau Abadian tuh 1 tambah 1 gitu, 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu udah pasti nggak bakal bisa dirubah sampai sekarang gitu. Kayak gitu contohnya gitu, contoh kecilnya ini Abadian. Cuman dari sini ke Abadian tuh banyak sekali yang apa sih namanya, yang membuat blog seperti ini. Persaingannya kita cukup banyak dan bisa dibilang kita baru melangkah ke teknik yang ini, tapi blog yang lain sudah menggunakan teknik tersebut, tapi kita baru menggunakannya gitu. Kesulitannya di situ aja gitu. Nah, ini untuk 3 ya, untuk 3 apa sih, jenis niche yang bisa dipikirin buat teman-teman. Kira-kira saya mau mainnya di mana, di Fresh yang berita terbaru misalnya tentang apalah, ini cukup baik. Mungkin persaingannya blog-blog yang apa sih, yang besar. Salah satunya kan kayak kapanlagi.com. Nah gitulah jalannya. Yang musiman cukup bagus juga kalau teman-teman bisa. Kalau masalah harga-harga HP saya rekomendasikan ini sidomi.com sama gadget. Ini gadget ndtv.com. Ini blog luar nih, blog bule. Itu rekomendasi saya. Kalau Abadian mungkin teman-teman bisa nyarilah banyak referensi kalau Abadian ya. Nah, sini aja dulu. Kalau ini terserah, tinggal teman-teman mau pilih mau yang mana. Misalnya teman-teman sanggupnya di mana, silakan pilih. Nah, untuk sekarang masuk ke riset niche sendiri ya. Kita masukkan seperti yang kemarin. Ini intinya video saya yang ini mengulang yang kemarin ya, mengulang video yang kemarin yang menurut saya itu cukup amburadul. Penjelasannya yang kurang padat juga sih isinya. Kita masuk ke Google Trend. Google Trend. Ininya jelajahi. Oh iya, lupa tadi. Lupa ada yang memberikan. Ini untuk apa sih? Untuk blog apa sih yang jenis press gitu ya. Teman-teman gak usah nyari keyword karena itu nggak mungkin ada pencarian, nggak ada apa sih, nggak ada namanya, nggak mungkin ada history pencarian. Kalau press tuh teman-teman harus sering-sering nengokin blog-blog yang memiliki berita terbaru. Terus yang musiman juga teman-teman, menurut saya mah jangan riset, soalnya itu bertahannya cuma 6 bulan sampai 1 tahunan. Jadi fresh dan musiman itu teman-teman harus cari referensi blog yang besar yang menyediakan apa sih, informasi artikel yang dibuat itu mau apa-apanya gitu. Jadi kayak harga HP tadi kan di sidomi.com. Situ ada pasti namanya harga-harga HP terbaru gitu yang ada di luar negeri yang belum masuk ke Indonesia.
Ini jadi kayak apa sih di Xiaomi itu kayak musik blog musiman ya, untuk blog musiman nih yang di Xiaomi itu ada berarti harga JTE tipe ini itu ada udah ada, nah kita tinggal buat itu di blog kita. Insya Allah nanti ada pengunjungnya, Insya Allah. Nah untuk kalau untuk blog abadian nih maksudnya ke sini kita harus apa sih ya, harus meriset dulu niche-nya. Yang ini di close aja. Ini target kita kan mau di Indonesia, ininya masuk ke Indonesia aja, klik Indonesia. Terus ininya udah nggak apa 12 bulan terakhir, intinya jadi kita meriset 1 tahun ke belakang dari bulan sekarang. Ini semua kategori udah, kalau menurut saya udah biarin aja semua kategori juga saya otak-atik. Dan ini penelusuran web, udah biarin penelusuran web aja. Kecuali kalau teman-teman emang mau bikin website yang AGC, serial paper, maksudnya penelusuran gambar. Wah, ini mah udah cukup di penelusuran web aja saran saya mah. Nah, untuk di sini teman-teman di sini harus fokuskan dulu niche apa yang mau kita garap. Jangan asal mencari, soalnya gini, Google itu udah menyediakan fasilitas gratis. Ini salah satunya Google Trend untuk meriset tema judul kita. Tema judul kita tuh mau apa, terus tuh pengunjungnya itu minat pengunjung itu banyak enggak gitu dalam 1 tahun terakhir tuh. Ini kalau mau bahkan 3 itu juga bisa 4 jam terakhir, 7 jam terakhir dari 2004 sampai sekarang, dari 5 tahun terakhir. Kalau saya mah cukup 12 bulan 1 tahun terakhir, jadi nggak terlalu lama, nggak terlalu baru gitu. Bahkan teman-teman di sini, nah ini lagi ya, bahkan ini teman-teman fokusnya mau tentang musik gitu, mau tentang musik berarti yang termasuk maaf apa tuh sedikit. Nah untuk tentang musik itu apa aja gitu yang mau dibahas tentang musik, kan ada gitar, ada bass, ada drum, ada vokal. Terus teman-teman di sini mau apa sih, mau ngeriset tentang, mau buat tentang blog tentang kecantikan. Di sini kan kecantikan ada apa sih, merawat kulit, merawat rambut, merawat misalnya wajah. Terus contohnya kita dua contoh itu aja ya, tentang musik sama apa sih kecantikan ya contohnya. Nah dari musik sendiri kita kategorikan apa tadi, contoh gitar ya, itu gitar kan udah termasuk ke musik jalurnya. Berarti teman-teman di sini mau belajar, mau bikin blog tentang musik gitu. Nah di sini minimal kalau bisa ada tiga kata, kayak kata untuk mencari niche tersebut itu. Jadi di sini tuh mencari kita kategori tentang musik gitu, niche tentang musik. Nah di sini kita cari tentang kategorinya, kategori dari niche ini tuh kira-kira berpengaruhnya bagus apa tidak gitu. Nah ibaratkan di sini kita apa sih namanya, tentang musik kita mau cari tentang gitar, saya sarankan di sini minimal tiga kata. Kalau lebih bagus lagi 4 sampai 5, tapi jangan terlalu sampai 6 ke atas, jangan. Minimal 3, maksimal ini 5, udah cukup sampai situ aja. Contoh kita kategorinya mau cara belajar gitar. Nah, harusnya di sini harus tepat nih. Jangan sampai ada apa sih namanya? Jangan sampai ada kata yang salah. Soalnya kalau kata satu kata aja yang salah udah melantur kemana-mana. Nah, dari pertama kita lihat indikator dari sini. Indikator dari minat seiring waktu. Ini dari 27 November sampai 29 Oktober 2017, dari 16 ya. Ini indikator di sini minat sharing waktu, teman-teman harus bisa melihat grafik ini.
grafik ini harus ada di atas 50. Syukur-syukur bisa menyentuh di angka 75 terus. Lurus, tapi kalau bisa jangan terlalu gini, jangan terlalu naik turun. Kalau bisa stagnan gitu. Lurus aja. Itu lebih bagus. Tapi ini kalau dilihat cukup bagus juga, sekitar kalau dipresentasikan sekitar 60 persenan. 60% kalau dilurusin gitu. Ininya grafiknya. Ini kita tadi apa? Cara belajar gitar. Ini kita udah dapat dari musik itu kategori cara belajar gitar cukup bagus di sini nih. Cukup bagus nih untuk dijadikan artikel. Terus kita lihat minat menurut sub wilayah. Intinya sub wilayah itu wilayah yang ada di Indonesia. Nih Sumatera Utara, Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Ini udah cukup bagus nih, cukup bagus banget buat dijadikan kategori dari niche musik. Cukup bagus banget nih. Nah, untuk ini ada pasti dari teori terkait ya, itu referensi kata kunci kategori dari ini sendiri, dari cara belajar gitar. Nah, ini cara belajar kunci gitar, cara cepat belajar gitar. Nah, ini kalau misalnya udah jangan terlalu dilihat, jangan terlalu dipeduliin. Nah, ini kita udah dapat satu, ini grafiknya bagus, dia sekitar 60 persenan. Ini menurut wilayahnya lumayan banyak gitu dari Indonesia sendiri. Ini kita udah dapat satu kategori cara belajar gitar. Nah, ini bisa dijadikan apa sih keyword ini, target keyword untuk apa sih namanya, untuk membidik judul nanti, untuk menentukan judul artikel cara belajar gitar dari niche musik. Nah, apakah ada ini lagi, apa sih namanya, ada judul lain lagi yang bisa kita dapat dari gitar? Ada, kalau menurut saya, cara bermain gitar. Boleh kita. Nah, ini juga cukup bagus nih. Sekitar dari berapa ini? Dari 94, 55, 59. Ini juga sama sekitar 65 persenan lah, sekitar 65% nih grafiknya udah bagus, lumayan, udah di atas 50, nggak ada grafik yang menyentuh di bawah 50. Ini udah bagus nih. Kita lihat minat di wilayah Indonesia-nya yang mencari apa sih, yang mengetikkan di search engine menggunakan cara belajar bermain gitar cukup banyak nih. Ini bisa dijadikan. Jadi untuk kategori gitar kita udah dapat 2 target keyword utama, yaitu cara bermain gitar. Kita sini ya, gitar, gitar musik. Yang pertama cara belajar gitar, yang kedua cara bermain gitar. Nah, ini musik tentang gitar ya. Yang keduanya apa? Tentang musik lagi, tentang bass, ibaratkan. Oh, jangan bass, mungkin drum. Cara bermain drum. Nah, kalau udah begini, ini 50-50 nih. Mau teman-teman ambil silakan, enggak juga nggak apa-apa. Soalnya ini bisa dibilang berapa ya? Bisa dibilang sekitar 45 persenan kayaknya. 45% grafik penelusuran orang yang memiliki minat ke blog gitu, ke blog kita. Mungkin kayaknya kalau cara bermain drum itu mungkin lebih ke YouTube kayaknya.
lebih ke video bukan ke tulisan. Tapi ini juga masih bisa sih kalau mau diambil. Ini peer to peer mau diambil silakan, nggak apa-apa. Ini berarti kalau drum ini cara bermain drum. Terus kita dapat lagi sih cara belajar drum. Nah, apalagi ini kalau ini nggak rekomen banget nih, nggak rekomen. Udah menyentuh di bawah 25. Ini jelek sekali nih, darah tahu nih pencariannya sedikit. Lihat ini juga kosong. Gitu. Nah, berarti ini drum paling tadi. Kalau drum paling kita dapat keyboardnya yang ini cara bermain drum kalau mau dipakai. Nah, tinggal teman-teman tinggal cari lagi kayak apa sih, kayak vokal. Vokal tuh apa, kayak apa sih, cara bernyanyi, teknik cara bernyanyi yang benar, terus teknik bernyanyi, cara dan teknik bernyanyi. Ini pokoknya jangan minimal 3 nih, kalau bisa 3. Jadi ini nanti ada gunanya buat ngereset keyword ke depannya. Jadi pokoknya saya catat dulu di sini tentang niche musik, ini indikatornya tentang gitar, berarti ada dapat 2. Terus nanti drum di sini apa aja gitu. Coba sekarang kita ininya, kalau ini mungkin agak pusing. Kita cari apa sih namanya yang tentang kecantikan. Contoh kecantikan kita ambil tentang apa sih, tentang wajah termasuk wajah itu apa ya, kita cari indikator keywordnya terutamanya. Cara memutihkan wajah. Nah, ini bagus nih, stagnan nih. Di angka 70%-an, kira-kira 70%-an. Kita sekarang ini blog kecantikan tentang wajah. Wajah kita dapat ini apa tadi, cara memutihkan wajah ya. Cara memutihkan wajah. Ini cukup bagus, bisa dijadikan ini gitu. Lihat, ternyata banyak banget, hampir di seluruh Indonesia. Dari wajah sendiri apalagi cara menghilangkan jerawat. Nah, ini bagus nih. Lebih bagus dari yang tadi, cara menghilangkan jerawat. Kita dapat 2. Terus dari wajah apalagi ya? Ini udahlah, ini udah ya gitu ya. Terus di wajah udah, kita langsung ke kecantikan tuh apalagi? Bahkan rambut. Jangan rambut deh. Udah apa rambut. Ini rambut, kita cara merawat rambut. Rambut cukup bagus, ini bagus sekitar 55%-an kayaknya, kalau presentasikan 50%. Itu cara merawat rambut ya. Cara merawat rambut. Terus apa lagi? Cara merawat, cara mengatasi rambut, coba ada nggak? Nah, ini malah lebih bagus cara mengatasi rambut. Nanti kan ini bisa dijadikan keyword kan, cara mengatasi rambut yang gini, cara mengatasi rambut yang rontok, yang kusam, yang apa gitu. Ini lumayan nih, cara mengatasi rambut. Terus apa lagi? Kita cari. Cara alami merawat rambut, coba ya. Kita pakai 4. Ini sama
bersama kayak tadi, bersama coba kita sholat pakai mengatasi. Oh nggak ada. Nah tapi ini udah ya, untuk kecantikan wajah sama rambut. Nah kita cari lagi yang tentang kecantikan apa lagi sih, kayak ibaratkan perut. Kadang-kadang kan kalau wanita kan apa sih nggak mau perutnya tuh buncit, pengennya tuh apa sih ini langsing. Kita carinya tuh untuk melangsingkan badan apa, kayak contohnya tuh kayak olahraga melangsingkan badan, bisa termasuk kita cari di sini barangkali ada. Terus makanan pelangsing badan, vitamin pelangsing badan, obat pelangsing badan. Nah untuk badan itu terus kayak kaki, kuku, cantikan tuh banyak lah indikatornya. Nah, teman-teman cari aja yang penting grafik dari sini kalau bisa tidak ada yang menyentuh di bawah 50, kalau bisa ya, kalau bisa jangan ada yang menyentuh ke bawah 50 agar presentasinya tuh di atas 50%. Ini Google udah memberikan aplikasi tools gratis untuk teman-teman mencari gitu, dengan teman-temannya aja yang bisa memanfaatkannya. Nah ingat, ini kalau catat dulu ya, ini kalau berarti kalau mau musik gitu, ini tentang kategori tentang gitar, kita dapat keyword utama dari gitar itu ini satu, ini dua. Nah ini satu dua itu nanti bisa jadikan apa sih, jadikan pencarian pencarian buat keyword judul. Nanti ada, insya Allah kalau ada kesempatan lagi ada apa sih namanya, bakal ada video lagi, pasti sih insya Allah pasti saya buatin kalau ada waktu. Untuk kecantikan ini dari kategori wajah, cara memutihkan wajah, cara menghilangkan jerawat di rambut, cara merawat rambut, cara mengatasi rambut. Nanti ini bisa ini jadi keyword target kita nih. Oh jangan sampai ini salah, ini syarat awalnya di sini Google Trend, nanti ini dijadikan keyword pencarian kita buat ngeriset keyword sendiri. Nah mungkin ini aja, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf buat teman-teman yang apa sih yang nge-add nggak bisa saya terima, khawatir takut ada tebak foto dari Facebook, soalnya dulu udah 3 kali saya masuk kena itu gitu, kena tebak foto. Terus yang kedua, sabar kalau beratkan mau ini, soalnya saya juga ada target gitu, ada target buat keluarga kecil saya sendiri, nggak bisa misalnya 100% fokus ke teman-teman di sini kan, saya juga misalnya punya kehidupan saya sendiri gitu istilahnya ya. Jadi sabar dulu, insya Allah nanti saya lengkapin semua mulai dari ini riset ini sampai akhir ke backlink, insya Allah nanti saya buatin kalau ada umur panjang. Terus yang minta dibuatin video nanti saya bayar. Kalau saran saya sih janganlah, udah saya juga istilahnya kalau buat video gitu jadi target gitu, teman-teman bayar, takutnya nanti teman-teman ada pertanyaan gitu ke saya nggak bisa jawab, nanti teman-teman yang ada malah marah, saya udah kursus ke om, kok om nggak bisa jawab. Takutnya ada pertanyaan kayak gitu dari teman-teman tuh, nanti saya malah nggak enak, malah saya jadi beban pikiran gitu. Kalau saya sih malah sabar aja, insya Allah saya akan buatkan. Dari saya awal ngeblog sampai sekarang, saya insya Allah akan kasihkan semua ilmu saya. Mudah-mudahan aja saya dulu umur panjang, saya minta doanya aja supaya usaha saya tuh maju, amin, maju bareng-bareng aja. Ya cukup sekian, mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini, video yang saya berikan ini, yang koreksi dari video kemarin, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman. Dan terus berapa sih? Alhamdulillah Allah. Alhamdulillah nih, baru aja saya apa sih namanya, saya buat
ini lagi proses buat video aja, ada pemberitahuan nih, saya udah profit cukup gede lah, cukup gede. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan lanjut terus profitnya. Ya dah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.